Oke, selamat pagi teman-teman semuanya dan salam sehat. Bertemu lagi dengan saya Lund Lubis di Mata Hukum teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini teman-teman kita akan membahas atau saya akan membahas tentang awal mulanya atau sejarahnya hukum perdata itu ada di Indonesia dan perkembangan hukum perdata itu awal mulanya berkembang di Indonesia, sejarahnya gimana gitu. Kalau di video saya sebelumnya itu sejarah adanya hukum di Indonesia, gitu teman-teman kan. Oke, pada kali ini kita akan membahas adanya hukum perdata di Indonesia. Tapi sebelum mengenal terlebih dahulu tentang sejarah hukum di Indonesia teman-teman atau hukum perdata, alangkah baiknya mengenal terlebih dahulu apa itu hukum perdata itu teman-temannya. Hukum perdata itu adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun keluarga, gitu teman-teman. Atau bisa dikesimpulan itu adalah hukum perdata adalah hukum privat teman-teman. Hukum perdata itu juga bisa dijadikan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil. Apa sih hukum perdata material itu? Hukum perdata material itu adalah mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukumnya, gitu teman-teman. Baru hukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain, gitu teman-temannya. Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, atau lebih yang kita kenal dengan sekarang adalah dengan bahasa Belandanya Burgerlijk Wetboek atau BW, adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis, teman-teman. Berarti ada dua negara, Belanda sama Prancis, atau Kode Napoleon. Kode Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi atau biasa dengan bahasa Latinnya Corpus Juris Civilis, yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna, itu teman-teman. KUH Perdata atau yang dikenal dengan BW berhasil disusun oleh seorang panitia yang diketahui bernama Mr. J.M. Kemper, dan sebagian besar bersumber dari Kode Napoleon dan bagian yang lain serta kodifikasi KUH Perdata, dan itu selesai pada tanggal 5 Juli tahun 1830. Namun diberlakukan di negeri Belanda pada tahun 1 Oktober. Pada tanggal 1 Oktober 1838, pada tahun itu diberlakukan juga KUH Dagang atau KUHD, teman-teman. Yang kita kenal adalah KUHD, singkatan dari KUH Dagang. Di samping itu teman-teman, sejarah mengenai perkembangan hukum perdata yang berkembang di Indonesia, bahwa hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum perdata Belanda yang diberlakukan asas korkondansi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan, yaitu negeri jajahan Belanda yang sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajahannya atau Belanda menjajah Indonesia, kan gitu teman-teman kan. Dalam perspektif sejarah hukum perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dalam dua periode, teman-teman, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka, teman-teman. Kita bahas satu persatu, yang dimana sebelum Indonesia merdeka, sebagian negara jajahan, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah. Hal yang sama dengan hukum perdata. Hukum perdata yang diberlakukan bangsa Belanda
Waktu itu untuk Indonesia mengalami bisa dikatakan adopsi dan perjalanan sejarah yang sangat panjang, teman-teman. Dan pada tahun 1948, kodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan substansi tahun 1848, 7 tahun kemudian, gitu kan. Hukum perdata Indonesia kembali dipertegas lagi dengan substansi 1990, substansi artinya tahunnya, teman-teman. Dan setelah Indonesia merdeka, yang berlaku di Indonesia didasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan yang dinyatakan masih berlaku, teman-teman. Sebelum diadakan peraturan baru menurut Undang-Undang Dasar, termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, atau dalam bahasa Belandanya adalah Rechtshervakum di bidang hukum perdata. Namun secara keseluruhan, hukum perdata Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa proses pertumbuhan atau perubahan, yang mana perubahan tersebut disesuaikan dengan kodifikasi bangsa Indonesia, teman-teman, atau bangsa Indonesia sendiri. Jadi itulah, teman-teman, cerita singkatnya atau sejarah singkatnya hukum perdata ada di Indonesia. Dan atau kesimpulannya, hukum perdata itu kalau kita tarik dari sejarahnya itu adalah pertama kali itu dari Prancis atau Kode Napoleon tadi yang saya jelaskan, teman-teman ya, baru ambil oleh Belanda atau ditulis oleh Mr. JM tadi kan, gitu teman-teman kan, baru diturunkanlah ke Indonesia. Berarti ada 3 negara yang bersangkutan, teman-teman. Oke, itulah cerita singkatnya, semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.